Kemarin aku habis dari Bank BTN untuk melakukan proses pelunasan KPR rumah aku. Jadi pagi itu aku disambut dengan security yang ramah, terus aku dikasih nomor antrian ke pelayanan KPR. Nah ini nggak perlu nunggu lama. Terus juga aku mau kasih informasi ke kalian berkas-berkas apa aja yang harus siapin dan persyaratannya apa aja. Tonton terus ya videonya, jangan di skip. Guys, ketemu lagi sama aku Yumi Apriandi. Pasti kalian yang sudah nonton video ini, kalian yang sedang ingin melunasi sisa hutang KPR kalian. Oke, semoga kalian dilancarkan rezekinya, semoga kalian dimudahkan segala urusan-urusannya sama Allah. Amin. Oke, nggak usah pakai lama-lama, jadi aku bercerita sedikit tentang pengalaman aku kemarin hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Alhamdulillah aku sudah melakukan pelunasan KPR di Bank BTN. Jadi yang pertama kita harus siapkan adalah dananya untuk pelunasan KPR-nya. Jadi kemarin aku ngeprint sisa outstanding KPR aku di Bank BTN. Jadi di situ terlihat kan ya sisa hutang aku berapa dan bunga berjalannya berapa. Kenapa aku ngeprint sisa outstanding? Karena nanti untuk biaya yang harus kita bayarkan ke Bank BTN ada biaya penalti dan juga bunga berjalannya kita harus bayarkan selain kita membayar sisa hutang pokoknya ya. Nah di situ aku dapat penalti dapat penaltinya 1%. Nah itu kalian bisa lihat untuk penalti jumlah besarnya berapa itu di surat perjanjian akad kredit. Nah, di situ tertulis kalau kita melakukan pelunasan di awal, kita akan dikenakan besaran dendanya berapa persen. Nah, itu beda-beda ya. Ada yang 1%, ada yang 2%. Jadi kalian bisa lihat di surat perjanjian akad kreditnya. Dan kebetulan aku dikenakan 1%. Jadi sisa hutang aku di Bank BTN itu sekitar 207 juta. Dan penaltinya itu kena 2 jutaan. Untuk bunga berjalannya aku kena 2 jutaan. Jadi semua totalnya harus aku dibayarkan untuk pelunasannya itu sekitar 212 juta. Dan juga kita juga harus menyiapkan dana untuk pengambilan sertifikat sebesar 500.000. Kalau kita mau mengambil sertifikat juga kita harus bayar lagi, katanya bayar roya gitu. Nah setelah udah menyiapkan dananya, kita siapkan juga berkas-berkasnya. Ini berkasnya nggak terlalu ribet ya, cuman KTP buku rekening sama ATM dan juga 2 lembar materai yang 10.000. Nah kemarin hari Kamis pagi-pagi, jadi sebenarnya awalnya ini aku dapat info katanya kalau mau melakukan pelunasan KPR di Bank BTN kita harus konfirmasi terlebih dahulu ke Bank BTN untuk melakukan pelunasan, katanya begitu ya, kayak istilahnya kayak booking pelunasan. Nah sebenarnya ini ternyata enggak harus kita booking pelunasan atau nggak harus konfirmasi terlebih dahulu kalau kita ingin melakukan pelunasan. Jadi kita bisa langsung datang selama kita mempunyai dana dan berkasnya kita siap, kita langsung datang aja ke Bank BTN cabang manapun ya. Jadi kita bisa melakukan pelunasan KPR di Bank BTN di cabang manapun, nggak diharuskan di cabang tempat pertama kita melakukan akad kredit. Nah kalau sudah datang ke Bank BTN kemarin, aku telepon dulu ya karena sempat dengar harus konfirmasi terlebih dahulu untuk pelunasan. Kita telepon ke operator Bank BTN, ternyata memang bisa langsung datang ke Bank BTN cabang manapun. Dan katanya kalau misalkan kita datangnya ke cabang yang pertama kali kita melakukan akad itu, kita akan bisa langsung mendapatkan sertifikat atau bisa langsung mengambil sertifikat rumah kita. Jadi aku jauh-jauh datang untuk melakukan pelunasan ke Ciledug, Tangerang, padahal rumahku ada di Setu, Bekasi gitu. Dan ternyata sampai sana sertifikat itu nggak bisa langsung diambil ya guys. Jadi gini ceritanya, pertama kita datang pagi-pagi ke sana, terus dilayanin sama security, kita ditanya mau melakukan apa. Di situ keperluannya kita mau melunasi KPR, lalu diarahkan ke bagian KPR. Setelah kita ke bagian KPR,
kita nggak perlu nunggu lama ya, di situ sepi pas di bagian KPR. Terus di situ kita langsung dilayani sama petugas yang melayani permasalahan KPR. Di situ kita langsung diminta berkas-berkasnya, yaitu cuman KTP, buku rekening, ATM sama 2 lembar materai kita berikan. Setelah itu kita diberi print-printan apa aja yang harus kita bayarkan ke teller. Lalu kita ke teller, di situ tertulis sisa hutang KPR kita dan biaya penalti 1% dan bunga berjalan kita yang harus dibayarkan. Dan totalnya aku harus bayar sekitar 212 juta kurangan. Udah, setelah kita gesek, setelah kita debit di teller, lalu kita nggak perlu menunggu lama, sekitar 10 menit kita dikonfirmasi oleh tellernya bahwa kita sudah melakukan pelunasan. Dan untuk pengambilan sertifikatnya terhitung dari hari pelunasan itu minimal 3 hari setelah pelunasan, maksimal 15 hari setelah pelunasan. Kalau lewat dari 15 hari setelah pelunasan, kita akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Dan jika kita melakukan pengambilan sertifikat diwakilkan oleh pihak ketiga, kita juga harus membawa surat pernyataan dari notaris dan membayar biaya sebesar Rp500.000. Jadi kita harus ambil sendiri ya, nggak perlu diwakilkan karena butuh biaya lagi. Oke, nah pengambilan sertifikat kita harus ke cabang BTN yang dulu kita akad. Tapi untuk pelunasan kita bisa di mana aja. Dan untuk penyiapan dananya harus siapin dana lebih ya, jangan mepet banget dengan patokan dengan sisa hutang KPR kita. Oke, semoga video ini cukup membantu informasinya. Kalau kalian mau bertanya-tanya tentang masalah pelunasan KPR, kalian bisa komen di video aku. Oke, terima kasih dan nonton. Bye bye.